Sahabat Jiwa masih dalam program kajian Renungan Jiwa Me Time bersama Ustadz Irfan Rizky Has. Terima kasih wahai diri telah bertahan sejauh ini. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita mau bertahan di tengah ujian, di tengah terpaan hidup. Lalu apa kuncinya supaya saya tetap dikuatkan dalam bertahan ini ya Allah? Kuncinya tawakkaltu 'alallah. Tawakal sama Allah. Apa yang harus saya lakuin? Lakuin apa yang terbaik yang bisa kita lakuin. Kadang-kadang teman-teman, masalah tidak selalu kita harus cari solusinya. Tapi yang Allah minta dari masalah adalah tentang bersabar lalu sholat. Ayatnya kan teman-teman hafal semua. Di sini kan hafiz-hafiz Al-Quran semua kan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau datang masalah, kalau datang kesulitan dalam hidup, Allah nggak minta kita, kamu cari solusi ya, cari win-win solution dong, jangan diam. Enggak, Allah cuma minta kamu sabar dulu, gelar sejadah. Lihat betapa ajaib, kadang-kadang masalah itu dengan taufik dan izin Allah diberi jalan keluar bahkan yang nggak pernah kita bayangkan. Karena Allah bisa mengabulkan hal yang mustahil dengan cara yang lebih mustahil lagi. Allah bisa mengabulkan yang mustahil dengan cara yang lebih mustahil lagi. Itu kata Nabi, pas Nabi bilang tentang Allah ala kulli syai'in qadir. Artinya di genggaman Allah lah segala sesuatu, termasuk hal-hal yang mustahil. Teman-teman, menurut kita mustahil, menurut Allah nggak ada yang mustahil. Menurut kita berat, menurut Allah semuanya ringan. Beban ini berat, karena selama ini kita mikul sendiri. Kita belum nyerahin ke Allah. Kenapa selama ini kerasa beban saya kayaknya nggak kurang-kurang Ustadz, berat banget. Kenapa nggak nyerahin ke Allah? Diluruhkan bebannya ke Allah. Sungguh ya Allah, kami tahu kalau dengan amal-amal kami sangat sedikit amal-amal kami. Tapi kami berharap ada sebagian amal yang Engkau cinta dan Engkau ridho dari amal-amal kami. Ringankan beban kami ya Rabb. Hidup berat kalau kita pikul sendirian. Tapi hidup terasa ringannya kalau kita ditemani Allah. Teman-teman, Allah gak janji. Kalau kita bersabar, semuanya pasti kelar, belum sampai sana. Tapi Allah janji kalau kita sabar, Allah yang akan menemani setiap episode perjalanannya nanti. Allah gak janji kalau kita tawakal, ngelakuin yang terbaik lalu menyerahkan pada Allah, pasti semuanya akan baik-baik saja. Enggak, tapi Allah janji siapa yang bertawakal kepada Allah, dia berserah kepada Allah, pasti Allah akan kasih hal terbaik buat dia. Contoh, seorang ibu punya anak semata wayang. Lama gak ketemu 4 bulan karena sang ibu harus kuliah ke luar negeri. Sampai di rumah, ibu ini mau ngambil quality time, family time sama anaknya. Terus ibunya bilang, "Nak, mau makan di mana?" Anaknya bilang, "Mama, terserah mama, saya ikut aja." Seorang ibu punya anak semata wayang. Lalu anak ini mau diajak makan dan dia menyerahkan kepada kita. Pertanyaannya, kira-kira ibu itu akan memberi makanan yang terbaik atau yang terjelek? Terbaik. Ibu ini akan ngajak ke tempat terbaik atau tempat yang jelek? Tempat yang baik. Sama, orang yang nyerahin sama Allah gak mungkin diberi yang jelek sama Allah. Orang nyerahin ke Allah, dikasih yang baik sama Allah. Dikasih yang bagus sama Allah. Dikasih yang indah-indah pasti sama Allah. Kalaulah kita tahu apa kebahagiaan di balik kita bertawakal, gak mungkin kita mau menyerahkan kepada manusia. Udah mah nyerahin sama manusia gitu ya. Nyerahin uang sama manusia biasanya kurang apa nambah? Kurang. Kalau cerita atau nyerahin cerita, titip cerita sama orang biasanya kurang atau nambah? Nambahnya banyak atau dikit? Bumbunya tuh loh banyak banget. Padahal kita ini ya cuma cerita aja.
salah cerita membuat urusan makin runyam. Betul apa betul? Pernah ngalamin? Makin runyam urusan kita, salah cerita, tapi kita cerita sama pihak yang tepat, dapat solusi yang terbaik. Diberi kemudahan, diberi win-win solution, dimudahin segala urusan. Karena kita cerita sama pihak yang tepat. Dan teman-teman, kalau satu orang yang paling berhak dan paling layak untuk kita ceritakan dan paling berhak mendengar untuk pertama kali keluh kesah kita, satu pihak itu adalah Allah, bukan yang lain. Jadikan Allah yang pertama kali dengar keluh kesah kita, derita kita, hal yang paling berat dalam hidup kita. Biar Allah yang dengar dulu. Sebelum manusia, sebelum orang lain, sebelum besti kita, sebelum pihak manapun. Biar Allah dulu yang dengar. Lihat betapa ajaibnya Allah menyelesaikan semua urusan-urusan kita. Siapapun yang yakin sama Allah, Allah gak mungkin ngecewain dia. Yang kedua, tir, T-nya tawakal, I-nya ikhlas, R-nya ridho. Ikhlas itu, ini sering banget ya, agak sedikit mungkin perlu kita perbaiki pelan-pelan. Ikhlas itu bukan pas lagi sekedar kehilangan. Kehilangan terus kita suruh biasanya bukan ikhlas tapi ridho. Ikhlas itu biasanya dalam beramal salih. Yang ikhlas ya apa nih? Sedekahnya. Yang ikhlas ya ngajinya, thalabul ilmnya. Suruh ikhlas, itu ikhlas. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang keikhlasan, gandengannya biasanya setiap amal salih yang dia kuat memegang amal itu, dia dianjurkan ikhlas. Ayatnya yang mungkin kita juga sering hafal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada manusia yang mau beramal salih kecuali Allah minta kamu yang ikhlas ya. Ngaji ikhlas, duduk di majelis ilmu ikhlas, bersedekah ikhlas, berbagi makanan ikhlas. Dan jangan lupa ikhlas itu nanti pasti gandengannya ridho. Ridho, seorang pernah bertanya teman-teman pada satu pertanyaan kepada seorang ulama. Wahai Syekh, gimana saya tahu kalau Allah ridho sama saya? Ini buat status hari Kamis. Tadi udah sampai Rabu kan? Kalimatnya, dari mana saya tahu kalau Allah ridho sama saya? Diulang, dari mana kita tahu kalau Allah ridho sama kita? Jawaban langsung dari baginda nabinya adalah saat kita meridhoi semua ketetapan Allah, di saat itulah Allah ridho sama kita. Karena kata Nabi, man radiya falahur ridho. Siapa yang berusaha untuk meridhoi semua ketetapannya Allah, Allah juga akan ridho sama hidupnya. Teman-teman yang disayang Allah, di situ letaknya ridho. Mau sejauh apapun, kita gak bisa untuk gak ridho atas semua ketetapan. Kalau teman-teman meratapi luka yang nganga terlalu lama, kita gak akan pernah bisa move on. Kita gak pernah bisa berubah, kita gak pernah bisa pulih. Karena kita sibuk merawat luka. Lukanya itu dirawat biar terluka terus. Tapi kalau kita meridhoi setiap episode, ridho itu yang jadi kunci atas setiap apapun ketetapan. Ridho. Berharap kepada manusia pasti pulang dalam keadaan kecewa. Dan berharap kepada Allah pasti selalu pulang dalam keadaan bahagia.